Kudus. Bunda dari Lourdes adalah sebuah gelar kemuliaan bagi Bunda Maria yang diberikan oleh gereja karena menghargai penampakan Maria yang terjadi beberapa kali pada tahun 1858 di Lourdes, Prancis. Peristiwa penampakan pertama terjadi pada 11 Februari 1858 yang dialami oleh gadis desa yang berusia 14 tahun namanya Bernadette Sobiraus yang berasal dari keluarga yang sangat miskin dengan ayahnya yang bekerja sebagai penggiling gandum. Ia tinggal di Lourdes, sebuah desa pegunungan di wilayah selatan Prancis. Ia mengaku kepada ibunya bahwa seorang wanita berkata kepadanya di Gua Pesaible ketika ia mengumpulkan kayu bakar bersama Clement saudaranya dan Jane temannya. Pergilah mereka hingga sampai ke sungai Gap. Bernadette ditinggal oleh saudara dan temannya. Ia mendengar suara gemuruh angin yang membuatnya menoleh ke rumpun mawar yang ada di mulut Gua Pesaible. Dari sana muncul sosok gadis muda yang sangat cantik dan berselimutkan cahaya, memakai pakaian dan kerudung putih, ikat pinggang berwarna biru, serta sebuah rosario. Bernadette lalu berlutut dan berdoa rosario bersama gadis itu. Anehnya, gadis itu hanya dapat dilihat oleh Bernadette, dan ibunya mengira Bernadette hanya mengada-ngada dan melarang Bernadette kembali ke gua itu. Setelah membujuk ibunya, pada tanggal 14 Februari 1858, Bernadette kembali ke gua itu bersama Clement dan Jane. Bernadette memerciki penampakan itu dengan air suci. Kalau-kalau ternyata dari roh jahat. Gadis itu tersenyum, sadar kalau gadis itu bukan dari roh jahat. Bernadette lanjut berdoa rosario. Pada 18 Februari 1858, Bernadette kembali ke gua itu bersama dua orang wanita dengan membawa sebuah lilin, pena, dan kertas untuk mencatat apa yang terjadi. Bernadette bertanya, siapa sebenarnya gadis itu? Justru gadis itu tersenyum dan meminta Bernadette mengunjunginya secara rutin 15 hari. Akhirnya, ibunya mendukungnya dan Bernadette mengunjungi penampakan gadis itu. Pada penampakan ke-9, gadis itu berkata kepada Bernadette, minumlah dan basuhlah dirimu di mata air tersebut, dan makanlah rumputan yang kamu lihat tumbuh di sana. Gadis itu menunjuk pada suatu genangan air yang kotor dan memakan rumputan itu. Esoknya, genangan itu kembali menjadi mata air yang sangat segar. Mukjizat. Pada 25 Maret 1858, mukjizat pertama terjadi pada seorang ibu yang bernama Catherine Matapie yang tangannya lumpuh menjadi sembuh berkat mata air yang digali oleh Bernadette. Mukjizat ini membuat penampakan dan mata air Lourdes ini menjadi sangat terkenal. Esoknya gadis itu berkata kepada Bernadette, pergilah menemui seorang imam agar ia datang dengan sebuah prosesi dan membuat kapel di tempat ini. Bernadette lalu menyampaikan pesan ini kepada Pastor Pierre Lemare, pastor paroki Lourdes. Pastor paroki tidak mengabulkan dan menyuruh Bernadette untuk bertanya siapa nama gadis itu yang ia lihat dalam penampakan itu. Kemudian meminta bukti berupa lain berbunganya rumpun mawar di mulut Gua Pesaible tersebut. Pada hari terakhir kunjungan 15 hari yang dilakukan Bernadette, siapa nama gadis itu? Akan tetapi gadis itu tetap tidak mau menjawab dan rumpun mawar
di Gua Meseros juga tidak berbunga. Hari terakhir dari kunjungan rutin 15 hari yang dilakukan Bernadette pada 4 Maret 1858 yang dilakukan Bernadette. Bertanya lagi, siapa nama gadis itu? Akan tetapi gadis itu tidak menjawab dan rumput mawar di mulut dua juga tidak berbunga. Pada 25 Maret 1858, Bernadette mendapat kabar gembira ketika ia bertanya siapa nama gadis itu. Akan tetapi gadis itu mengatupkan kedua tangannya seperti orang berdoa, lalu berkata, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa." Bernadette berlari pulang dengan senang. Ternyata dia mengulang-ulang kata itu. Ternyata penampakan yang terus ia kunjungi adalah Bunda Maria. Bernadette begitu senang sampai-sampai ia tak sadar bahwa tangannya terkena api lilin yang ia pegang. Ajaibnya, tangannya sama sekali tidak terluka. Pada penampakan terakhir, 16 Juli 1858, Bernadette bersamaan peringatan Bunda Kadal dari balik berikat, Bernadette berlutut menghadap kedua. Pada tanggal 18 Februari 1862, Uskup Perbes Mr. Bertrand Shepard Lawrence bahwa mukjizat itu sungguh nyata. Sebuah basilika pun dibangun untuk memenuhi pesan Bunda Maria. Kini Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat diminati. Semoga hari raya penangkapan Bunda Maria ini mendorong kita untuk lebih menghormati Bunda Maria yang dengan tulus hati yang senantiasa menghendaki keselamatan kita. Semoga cerita ini dapat kita teladani sebagai seperti Bunda Maria. Terima kasih. Kelas 4 di Bumi Mulia. Saya akan menceritakan tentang Santa Maria Lourdes. Jadi, Bunda Maria Lourdes adalah gelar yang diberikan oleh gereja atas penampakan yang terjadi pada tahun 1858. Penampakan pertama pada tanggal 11 Februari 1858. Pada saat Bernadette kedua tersebut, ia melihat sosok gadis yang cantik berselimuti cahaya dan memakai kerudung putih, memakai ikat pinggang berwarna biru dan memakai rosario. Lalu Bernadette berlutut dan berdoa rosario. Penampakan ketiga juga ada. Pada penampakan ke-9, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Minumlah dan basuhlah dirimu di air tersebut dan makanlah rumputan yang engkau lihat di sana." Lalu Bernadette memakan dan meminum air tersebut. Maret 1858, mukjizat pertama terjadi yang dialami oleh
Catherine Latatie Iya. yang lumpuh tangannya menjadi sembuh karena mata air tersebut. Terkenal dan membuat mata air dan mukjizat itu menjadi terkenal. Lalu gadis itu berkata kepada Bernadette, kunjungilah imam agar membawa prosesi dan membangun kapel untuk Bunda Maria. Lalu Bernadette mengunjungi imam tersebut. Tetapi imam itu tidak mengabulkan dan menyuruh Bernadette menanyakan siapa nama gadis tersebut dan menunjukkan satu mukjizat berbunganya rumpun mawar liar. Dan Bernadette menanyakan kepada gadis itu siapa namanya. Tetapi gadis itu tidak menjawab dan rumpun mawar liar itu tidak berbunga. Keesokan harinya Bernadette mendapat kabar gembira bahwa pada saat dia menanyakan siapa nama gadis itu mengacungkan kedua tangannya dan berkata, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa." Lalu Bernadette berlari mengulang-ulang kata-kata tersebut. Ternyata yang penampakan yang dilihat Bernadette berulang-ulang itu adalah Bunda Maria. Bernadette begitu senang sampai-sampai lilin yang dia pegang terkena tangannya. Ajaibnya tangannya tidak terluka. Pada penampakan terakhir, tepat pada perayaan Bunda Karmel, Uskup Terbes membangun basilika. Semoga hari raya penampakan Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Tiara, kelas 6. Saya akan bercerita tentang Santa Maria Lourdes. Menuju Yesus melalui Maria. Barangkali ungkapan ini sudah sering didengar. Pada ini berguna bagi pemahaman akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Karena penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Semua penghormatan yang kita diberikan kepada Maria senantiasa berangkat pada hubungannya yang begitu istimewa dengan Tritunggal Maha Kudus. Ia menjadi putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Roh Kudus. Bunda dari Lourdes adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh gereja kepada Maria untuk menandai penampakan Maria yang terjadi beberapa kali pada tahun 1858 di Lourdes, Prancis.
Peristiwa penampakan pertama terjadi pada tanggal 11 Februari 1858 yang dialami oleh seorang gadis desa yang bernama Bernadette Soubirous yang berasal dari keluarga miskin dengan ayahnya yang bekerja sebagai penggiling gandum. Bernadette tinggal di Lourdes, sebuah desa di pegunungan Pyrenees di wilayah selatan Prancis. Dia mengaku kepada ibunya bahwa seorang wanita berkata kepadanya di gua Masebel ketika ia mengumpulkan kayu bakar bersama dengan Violet saudaranya dan Jane temannya. Saat pergilah mereka sampai ke sungai Gem. Saat itu Bernadette tinggal saudara dan temannya. Ia mendengar suara gemuruh angin yang membuatnya menoleh ke rumpun mawar liar di mulut gua Masebel itu. Dari sana muncul sosok gadis muda yang sangat cantik berselimutkan cahaya, memakai pakaian dan kerudung putih, ikat pinggang berwarna biru, serta sebuah rosario. Bernadette lalu berlutut dan berdoa rosario bersama dengan gadis itu. Anehnya, gadis itu hanya dapat dilihat oleh Bernadette, sehingga ibunya mengira Bernadette hanya mengada-ngada dan melarang Bernadette untuk kembali ke gua itu. Setelah berhasil membujuk ibunya, pada tanggal 14 Februari 1858, Bernadette kembali ke gua itu bersama Violet dan Jane. Bernadette memerciki penampakan itu dengan air suci. Kalau ternyata penampakan itu dari jahat. Gadis itu tersenyum, sadar kalau bukan roh jahat. Bernadette lanjut berdoa rosario. 18 Februari 1858. Bernadette kembali lagi ke gua itu bersama 2 orang wanita. Bernadette membawa sebuah lilin, kertas, dan juga pena untuk mencatat apa yang terjadi. Bernadette bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Gadis itu justru tersenyum dan meminta Bernadette rutin mengunjunginya selama 15 hari. Akhirnya ibunya mendukungnya dan Bernadette rutin mengunjungi penampakan itu. Pada penampakan ke-9, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Minumlah dan basuhlah dirimu di mata air tersebut dan makanlah kerutan yang kau lihat dulu di sana." Gadis itu menunjuk ke sebuah genangan air kotor dan memakan rumput-rumputan itu. Esoknya genangan air itu menjadi mata air segar. Pada 1 Maret 1858, mukjizat pertama terjadi. Seorang ibu bernama Catherine Latapié yang tangannya lumpuh menjadi sembuh berkat mata air yang digali Bernadette. Mukjizat penampakan dan mata air Lourdes ini menjadi terkenal.
Esoknya, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Pergilah menemui seorang imam agar ia datang dengan sebuah prosesi dan membangun kapel di tempat ini." Kemudian Bernadette lalu menyampaikan pesan ini kepada Pastor Pairamale, pastor paroki Lourdes. Pastor paroki tidak mengabulkan dan menyuruh Bernadette dan menyuruh Bernadette bertanya siapa sebenarnya gadis itu dan meminta bukti berupa berjumanya rumput mawar liar yang ada di gua tersebut. hari terakhir Hari terakhir kunjungan rutin 15 hari yang dilakukan Bernadette pada tanggal 4 Maret 1858. Bertanya lagi siapa nama gadis itu, tetapi gadis itu tidak menjawab. Pada tanggal 25 Maret 1858, Bernadette mendapat kabar gembira. Pada saat dia bertanya siapa nama gadis itu mengatupkan kedua tangannya seperti orang berdoa. Lalu berkata, "Akulah yang dikandung tanpa noda dosa." Bernadette pun berlari pulang dan mengulang-ulang kata itu. Sampai-sampai Bernadette tidak sadar bahwa tangannya terkena api lilin yang ia pegang. Ajaibnya, tangannya sama sekali tidak terluka. penampakan Penampakan terakhir 16 Juli 1858 bersama peringatan peringatan Maria Bunda Karmen dari balik Brigade Bernadette berlutut Bernadette berduduk menghadap luar itu. 18 Februari 18 Februari 1862, Uskup Perpes Insinyur Bertrand Seven bahwa mujizat itu sebuah basilika pun dibangun untuk memenuhi pesan Bunda Maria. kini Lourdes Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah yang paling diminati. semoga Hari Raya Bunda Maria dan juga pelindung nenek kita mendorong kita untuk menghormati. Bunda Maria. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Dan Reksimobi Sipayung. Hari ini saya akan bercerita tentang Santa Perawan Maria dari Lourdes. Nah teman-teman, sebelumnya udah tahu belum ceritanya? Kalau belum, mari kita dengarkan ceritanya bersama. Ada ungkapan Aje Super Maria yang artinya menuju Yesus melalui Maria. Ungkapan ini sudah sering kita dengar. Namun, sudahkah kita menjadikan ungkapan ini menjadi teladan hidup kita? Menjadi semboyan hidup kita? Ungkapan Aje Super Maria berguna bagi pemahaman kita akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Bunda Maria memiliki keistimewaan
terhadap Tritunggal Maha Kudus, yakni Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelainya Roh Kudus. Bunda Maria sebagai Putri Allah Bapa berperan menunjukkan karya keselamatan, dan sebagai Bunda Allah Putra, Bunda Maria berpartisipasi dalam karya penyelamatan manusia, dan serta umat Allah, dan serta membawa umat Allah kepada putranya. Lourdes adalah gelar yang diberikan oleh gereja kepada Bunda Maria untuk menghormati penampakan yang terjadi beberapa kali di Lourdes, Prancis. Adapun kisah Bunda Maria yang dialami oleh Bernadette Soubirous. Gadis kecil itu masih berusia 14 tahun dan dia tinggal di sebuah desa di pegunungan Pyrenees di sebelah selatan Prancis. Penampakan pertama terjadi pada 11 Februari tahun 1858. Ibu Bernadette meminta Bernadette untuk mencari kayu bakar di tengah hutan. Dan Bernadette mengajak saudara perempuannya yaitu Paulinette dan temannya yaitu Jeanne. Dan tibalah mereka di seberang sungai Gave. Lalu perempuan dan temannya meninggalkan Bernadette dan Bernadette mendengar ada suara gemuruh angin dan ia langsung melihat ke mulut gua Massabielle, dan tampaklah di situ gadis yang bercahaya memakai pakaian berkerudung putih, berikat pinggang yang berwarna biru, serta sebuah rosario. Lalu Bernadette berdoa rosario bersama gadis itu. Penampakan kedua terjadi pada 14 Februari tahun 1858. Teman-teman, setelah tahu bahwa ibunya mengizinkan Bernadette untuk kembali ke gua itu, ia membawa air suci kalau gadis itu ialah dari roh jahat. Lalu teman-teman, penampakan yang ketiga terjadi pada 18 Februari tahun 1858. Di situ Bernadette dan saudara perempuannya serta temannya membawa lilin yang sudah diberkati serta pena dan kertas untuk mencatat apa yang terjadi di situ. Bernadette bertanya kepada gadis itu,
siapakah namamu sebenarnya? Tapi gadis itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Bernadette meminta Bernadette untuk mengunjunginya 15 hari secara rutin. Dan juga gadis itu tidak menjanjikan kegembiraan di dunia, melainkan kegembiraan di akhirat. Semoga. Pada 25 Februari tahun 1858, Mujizat pertama terjadi. Ulangi. Ayo, udah ingat. menyuruh Bernadette untuk meminum genangan air yang kotor dan memakan rumputan yang ada di situ. Teman-teman, Bernadette mengira bahwa air yang dikatakan gadis itu ialah dari Sungai Jave. Namun gadis itu menunjuk ke arah genangan air yang kotor. Lalu setelah Bernadette mendapat cukup air untuk diminum dan rumputan yang cukup untuk dimakan. Motor yang digali oleh Bernadette itu menjadi mata air yang bersih. Mujizat yang pertama kali ialah seorang ibu rumah tangga yang bernama Catherine. Ia adalah seorang yang lumpuh. Tetapi karena ia datang ke mata air tersebut, maka ia sembuh. Pada tanggal 2 Maret tahun 1858, Bernadette mendapat kabar gembira untuk pergi kepada imam dan menyuruhnya datang dengan sebuah prosesi dan membangun kapel di tempat ini. Lalu Bernadette datang kepada imam, yaitu pastor paroki Lourdes. Penampakan terakhir. Namun pastor paroki tidak mengabulkan permintaannya, dan pastor menginginkan sebuah mukjizat yang dari gadis itu. Pada tanggal 4 Maret 1858, Bertanya lagi, siapa nama gadis itu sebenarnya? Namun gadis itu hanya tersenyum. 25 Maret. Pada tanggal 25 Februari tahun 1858, 25 Maret tahun 1858, hari itu adalah hari raya kabar sukacita. Maka Bernadette mendapat kabar sukacita dari gadis itu. Kata gadis itu, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Bernadette berlari Maka pulang. Bernadette berlari pulang sambil mengucapkan kata-kata itu. Ternyata gadis itu ialah Bunda Maria. Yes. Penampakan Pada penampakan terakhir,
16 Juli Pada penampakan terakhir 16 Juli tahun 1858 bersamaan dengan peringatan perayaan Maria Karmel Bunda Maria Karmel. Ia berlutut di depan gua itu sama seperti perjumpaan yang sebelumnya. Lalu Monsignor Bertrand mengatakan bahwa yang terjadi pada saat itu ialah mujizat nyata. Semoga teman-teman Hari raya pada hari raya Santa Maria de Lourdes yang merupakan pelindung gereja kita mendorong kita untuk semakin lebih menghormati menghormati dengan lebih tulus dengan lebih tulus dan Bunda Maria yang menghendaki keselamatan kita. Terima kasih. Thank you. Nama saya adalah Yasua Situmora, kelas 4 di Budi Mulya 1. Saya akan bercerita tentang Santa Maria de Lourdes. Menuju Yesus melalui Maria. Barangkali ungkapan ini sudah biasa kita dengar. Pepatah ini berguna akan pemahaman inti kita akan penghormatan kita kepada Bunda Maria. Penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas akan penghormatan kita kepada Yesus. Bunda Maria juga diberi gelar. Bunda Lourdes adalah yang diberi gelar atas kemuliaan yang terjadi beberapa kali pada 58 yang terjadi di Prancis. Peristiwa pertama terjadi di Prancis 11 Februari 1858 yang dialami oleh Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous berasal dari keluarga yang sangat miskin. Pada saat itu, ibunya menyuruh Bernadette bersama saudarinya dan temannya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat Bernadette ditinggal saudarinya dan temannya, Bernadette mendengar gemuruh angin. Lalu ia menoleh ke mulut gua Masaigal. Dan muncullah sosok yang menyelimuti cahaya yang memakai kerudung dan pakaian putih, ikat pinggang biru dan kalung rosario. Lalu Bernadette berdoa rosario bersama wanita itu. Ketika Bernadette memberitahu kepada ibunya tidak setuju karena penampakan itu hanya bisa dilihat Bernadette. Jadi ibunya mengira karena Bernadette hanya mengada-ngada dan melarang Bernadette untuk kembali ke gua itu. Saat berhasil membujuk ibunya, Bernadette kembali ke gua itu pada 14 Februari 1858. Lalu ia memerciki air suci kepada wanita itu. Jangan-jangan bahwa wanita itu adalah roh jahat. Tapi wanita itu tersenyum. Lalu Bernadette lanjut berdoa rosario. Saat Bernadette kembali pada 18 Februari 1858, Bernadette
kembali ke gua itu bersama 2 orang wanita sambil membawa pena dan kertas untuk mencatat apa yang terjadi. Lalu Bernadette bertanya kepada perempuan itu, siapa nama perempuan itu? Lalu wanita itu tersenyum berkata bahwa kunjungilah gua ini 15 hari rutin. Terus Bunga juga mendukung Bernadette agar ke gua itu. Bahkan ke-9, wanita itu berkata, minumlah dan basuhlah dirimu dengan mata air di sana. Lalu wanita itu menunjukkan mata air yang kotor. Seketika Bernadette langsung menggali lubang yang cukup dalam dan memakan rumputan yang tumbuh di sana dan meminumnya. Esoknya genangan air yang digali Bernadette menjadi bersih. Pada mujizat pertama dialami oleh Catherine Lapatier pada tanggal Maret 1858, yang awalnya tangannya lumpuh menjadi sembuh karena mata air yang digali Bernadette. Kemudian mujizat itu menjadi terkenal karena mata air itu dapat menyembuhkannya. Baru keesokan harinya pada 4 Maret 1858 gadis itu berkata kepada Bernadette, temuilah imam agar membangun di tempat itu. Lalu Bernadette langsung menemui Pastor Paroli Lourdes. Namun pastor itu tidak langsung mengabulkan permintaan Bernadette karena Bernadette belum mempunyai bukti apapun seperti bukti pembuahannya bunga di kulit gua itu. Saat itu perempuan itu lagi berbicara kepada Bernadette. Ketika itu Bernadette bertanya lagi, siapa sebenarnya nama perempuan itu? Lalu gadis itu meletakkan tangannya di dada seperti orang berdoa. Lalu gadis itu bilang, akulah yang dikantung tanpa noda dosa. Lalu Bernadette sangat senang pulang ke rumahnya sambil mengulang-ulang kata itu. Sampai-sampai ia tidak sadar bahwa tangannya terkena api lilin yang ia pegang. Namun ajaibnya tangannya tidak terluka sama sekali. Uskup terbes Monsinyur. Udahlah. Bertrand Sefer Laurentius menyatakan bahwa mujizat itu benar terjadi. Lalu dibuatlah sebuah basilika Pin sebagai permintaan Bunda Maria. Kini Lourdes menjadi tempat ziarah yang diminati. Semoga hari penampakan Bunda Maria di Lourdes pelindung gereja kita membuat kita semakin mendorong kita agar menghormati Bunda Maria dengan tulus yang menghendaki keselamatan kita.
Terima kasih. Thank you.